Yang tidak hadir berapa ini ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Berapa? 3 orang. Ya, jadi yang 3 ini apa? Sakit absen? Ini sakit satu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi semuanya Ibu harap masih semangat untuk melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini. Nah, bagaimana kebersihan kelas? Sudah aman semua ya? Sudah bersih semua ya? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi kita, di sini Ibu, ya, di sini Ibu masuk ke dalam materi tentang apa minggu kemarin? Mengenai interaksi sosial. Siapa yang ingat itu? Apa kemarin interaksi sosial itu? Siapa yang ingat? Apa itu kemarin interaksi sosial? Ya, silakan ambil berdiri. Iya, berarti interaksi sosial itu yang kemarin yaitu mengenai adanya hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu yang kita bahas kemarin kan? Iya. Iya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada halaman berapa itu Naku? Halaman 85. Nah, interaksi sosial itu terjadi di mana dan kapan saja. Ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal yang namanya itu yaitu status sosial. Ya, tidak mengenal yang namanya status sosial. Nah, baik individu, baik kelompok, di dalam keluarga, di sekolah, di kantor atau di jalan pun kita tetap saling berinteraksi. Ya, nah, kalau ibu tanya dulu, apa sebenarnya manfaat daripada interaksi sosial itu? Coba, siapa bisa? Ya, silakan nak. Untuk meningkatkan interaksi antar anggota kelompok sosial. Iya, untuk meningkatkan integrasi antar kelompok Sosial. Apalagi manfaat daripada integrasi sosial itu? Siapa bisa? Iya, iya. Untuk memudahkan dalam menyampaikan suatu pendapat dalam mencapai tujuan. Iya, untuk menyampaikan tujuannya itu kan. Kita ingin berinteraksi dengan teman, pasti ada tujuan kita. Untuk apa kita berinteraksi? Apakah ada lain? Apalagi manfaat daripada interaksi itu? Untuk memudahkan dalam koordinasi pada saat melaksanakan suatu kegiatan. Iya, jadi untuk melakukan suatu kegiatan itu kita harus dapat melaksanakan yang namanya interaksi sosial. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya anak didik kami mampu menganalisis apa-apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial, baik dia interaksi sosial asosiatif maupun interaksi sosial disosiatif. Ya. Di bawah. Sudah. Ya, baik. Nah, untuk kali ini kita masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Tadi yang pertama yaitu interaksi sosial yang asosiatif. Nah, bentuk interaksi asosiatif ini artinya di mana seseorang atau sekelompok itu melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ya, artinya ini kita berinteraksi sosial itu tujuannya itu ke arah yang bagus, ke arah yang positif. Ya, itulah yang dimaksud dengan
asosiatif. Contohnya apa di situ yang bentuk interaksi sosial yang asosiatif? Apa yang bentuk-bentuk yang asosiatif? Contohnya apa itu? Yaitu kerja sama. Siapa yang tahu apa itu kerja sama? Apa itu kerja sama? Apa itu kerja sama? Suatu usaha bersama antar perorangan atau kelompok manusia ya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Apa contoh daripada kerjasama itu? Yaitu gotong royong. Ya, selain itu apa lagi daripada kerjasama itu contohnya? Selain gotong royong apa? Ada usahanya, ya, usahanya untuk mencapai tujuan tertentu seperti gotong royong. Kalau kita bergotong royong berarti ada tujuannya. Yang dari kotor bisa kita mendapatkan lingkungan yang bersih. Apalagi kerja kelompok kan ini ada tujuan kita kerja kelompok kan? Apa itu? Segala tugas yang ada bisa lebih mudah untuk melakukannya untuk mencapai satu tujuan. Nah, coba perhatikan ini. Lagi ngapain mereka ini aku? Iya, mereka lagi bergotong royong. Ini adalah salah satu contoh interaksi sosial yang asosiatif. Nah, yang kedua, perhatikan ini akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya mediasi, ya. Apalagi di situ contohnya dalam akomodasi. Dalam persidangan, artinya ada pihak ketiga yang menengah. Misalnya ada kawanmu berantem dengan kawanmu ini. Nah, apakah kau biarkan? Tidak, pasti ada kawanmu yang menolong. Berarti itulah pihak ketiga, ya, yang menengahi tanpa ada perlawanan. Itulah yang disebut dengan akomodasi. Apalagi yang ketiga? Apalagi yang ketiga? Asimilasi. Ya, kalau asimilasi ini adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Caranya dengan sikap bertoleransi, saling menghargai dengan orang lain, dengan kebudayaannya. Apa contohnya? Perhatikan contohnya ini. Nah, kalau kamu lihat contohnya ini, gambarnya ini sebelah kiri. Ya, antara suku ya kan? Suku apa itu? Suku Jawa dengan orang Cina. Iya kan? Nah, jadi ini mereka itu sedang saling berinteraksi. Ya, berarti mereka ini saling menjaga persaudaraan. Kan itu agar kebudayaannya juga tetap dilestarikan. Nah, begitu juga yang di samping sebelah kanan gambarnya. Mengenai apa ini naku? Bertoleransi. Ya kan, ada berapa agama kita di Indonesia ini? 6. Ya, jadi kita harus sama-sama ya saling menghormati agama satu yang satu dengan agama yang lain. Nah, itulah asimilasi. Apalagi contoh yang kedua berikutnya daripada asosiatif. Iya, sekarang kita masuk mengenai interaksi sosial disosiatif. Jadi sudah paham tadi apa itu bentuk interaksi sosial yang asosiatif? Ada ya? Ada berapa tadi bentuknya yang asosiatif? Ada 3. 1 tadi kerja sama. 2 akomodasi. 3 asimilasi. Jadi gambarnya sudah ada di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke disosiatif. Nah, disosiatif ini tadi yaitu di mana apa tadi disosiatif di situ siapa bisa? Apa disosiatif? Seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada
konflik, ya, dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, berarti kebalikan dari asosiatif ke disosiatif. Berarti ini mengarah yang ke konflik yang negatif, ya. Nah, apa-apa saja yang interaksi sosial yang disosiatif? Apa di situ, Naku? Nah, contohnya yaitu persaingan. Ya, mereka ini bersaing dalam apa ini? Dari tambang. Jadi kalau untuk mendapatkan juara itu mereka harus berusaha. Sama dengan kamu di kelas. Kamu datang ke sekolah ini tujuannya selain untuk belajar juga sudah ingin untuk mendapatkan juara, ya kan? Nah, dari juara itulah kamu nanti mendapatkan yang namanya piala. Ya, berlomba tanpa perlawanan. Ya, bersaing secara sehat. Itulah yang dimaksud dengan persaingan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh daripada persaingan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian ya, tadi kompetensi ataupun persaingan. Sekarang kita masuk ke bagian pertentangan. Ya, ini pertentangan ini adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Iya, apa contohnya ini? Perhatikan. Ya kan, demon, ya. Bagaimana jika terjadi demon? Ya, bagaimana jika terjadi demon? Hancur, harta benda semua hancur, ya kan? Banyak nyawa yang terenggut, apalagi keluarganya juga terampas, ya kan? Apakah ini kita diperbolehkan? Tidak, ya. Jadi kita harus melakukannya itu tujuannya itu harus tujuannya baik. Nah, berikutnya apalagi daripada disosiatif selain pertentangan, yaitu kontravensi. Siapa bisa apa itu kontravensi? Ya, jawab nak. Apa itu? Mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Iya, ada sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain, terhadap unsur-unsur kebudayaan ataupun golongan tertentu. Misalnya di sekolah kita pasti ada yang namanya OSIS. Nah, OSIS itu pasti membuat sesuatu rencana. Nah, dalam rencana itu diberitakanlah kepada kelas ini, misalnya kelas 7. Nah, rupanya masih ada yang tersembunyi yang tidak suka kamu dengan dengan berita itu. Itulah dia disebut dengan kontravensi. Misalnya kamu tidak suka, baru tidak senang dengan berita itu. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada kontravensi. Jadi ada berapa tadi bentuk sosial yang disosiatif itu, anakku? Ada 3. Persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Sudah paham sampai di sini? Sudah? Nah, apakah ada di dalam lingkungan sehari-hari yang bisa kamu dapatkan itu? Pernahkah kamu lihat misalnya persaingan, kontravensi, ataupun di pertentangan? Pernahkah kamu dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, ya. Apakah itu wajib kita tiru? Tidak. Yang mana kita tiru? Bentuk asosiatif atau bentuk disosiatif? Asosiatif. Kenapa yang asosiatif? Karena dia mengarah ke arah tujuannya yang baik, yang positif. Ya, sedangkan yang disosiatif itu adalah tujuannya mengarah ke yang negatif. Sudah paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau sudah paham anakku, di sini ada LKPD nanti yang akan Ibu sampaikan kepada anak kami. Silakan dikerjakan. Baca petunjuk belajarnya sama seperti yang kemarin. Perhatikan mana-mana gambar yang sesuai dengan
orang yang asosiatif dan disosiatif. Nah, Ibu kasih waktunya sebentar. Silakan yang bersama. Apa tadi yang disosiatif? Ya, kamu uraikan di situ. Ada lagi kertas ibu bagikan. Satu yang menulis, yang lainnya menempelkan. Silakan bersama. Ayo silakan silakan. Ayo langsung tempelkan yang mana dia asosiatif, mana yang disosiatif. Ayo yang lainnya silakan kerja. Satu orang yang menulis itu apa yang mau ditulis atau apa yang mau ditempelkan, silakan. Jangan ada yang sebagian kerja sebagian tidak. Iya, di sini kan ada yang taruh tali satu lembar. Nah, nanti kau tulis baru kau lengketkan di kertas ini. Iya, gambarnya tempelkan aja di kertas yang coklat. Ayo, siapa duluan? Kelompok yang kemarin kelompok 5. Iya, satu bentuk itu ada 2 gambar. Yang mana salah dimasukkan gambarnya? Ayo silakan kerjasama yang baik biar dapat nilai yang baik nanti, yang bagus. Ayo kelompok mana yang apa ini yang bagus yang bisa bikin? Ayo, ayo. Mana kertas putih tadi ditaruh? Ada yang dimasukkan? Mana dari kertas putihnya? Nah, itu tuh di sini. Nah, tempelkan di sini. Sini gambar.
Sudah dulu enggak? Enggak. Nanti kita dekat. Sudah dekat. Nanti lihat. Ini di sini juga. Maunya kelompok yang lain juga. Ayo, udah dapat nilai nanti yang bagus. Ayo silakan, ayo cepat. Ayo, gabungkan yang mana termasuk dia asosiatif, sosial asosiatif, dan mana dia gambar bentuk yang disosiatif. Baru kamu uraikanlah berdasarkan gambar itu, apa yang kamu bisa lihat. Ini ada ayo, ada yang bisa sudah selesai? Ayo, perhatikan bagus-bagus gambarnya, jangan asal ditempelkan sesuai dengan contoh gambarnya tadi. Ayo silakan, ada yang sudah siap? Satu bentuk ada dua gambar itu, misalnya kerjasama dari dua gambar, yang manakah itu? Asosiatif. Nah, itu yang asosiatif itu ada kerjasama tadi, ada asimilasi, ada tadi apa lagi? Apa lagi? Iya, jangan disebut. Ayo
bentuk khusus yang mana kalian itu? Asosiatif atau disosiatif? Ayo cepat silakan. Mana kamu menulis? Tulis yang mana ini? Mana pakai ini? Coba lihat. Tulis. Ayo. Ada kelompok yang sudah siap? Bisa tampil? Tidak bakalan siap-siap langsung buka ini. Tidak dia leboknya. Ayo. Ada yang bisa? Ayo harus kerjasama yang baik. Itu dari contoh daripada bentuk sosial yang asosiatif. Ayo. Ini nomor 1. Kerjasama, mana kerjasama? Ini kan. Ayo. Bikin nomor 1. Ya, yang mana itu? Bukan. Di setiap gambar di kontinennya ya, setiap gambar yang kau tempelkan itu buat dulunya. Mana bentuk belajar apa bentuknya? Ada yang bisa kelompoknya yang tampil? Ayo mana? Siapa bisa? Ada yang sudah bisa kelompoknya? Ayo, ya silakan di depan dulu. Oke, nanti Ibu minta satu lagi kelompoknya ya, satu lagi kelompoknya. Dan dengarkan bagaimana hasil kerja mereka ini. Oke, dengar. Sambil mengerjakan yang lainnya, kerjakan yang lainnya sambil mendengar bagaimana kamu lihat gambar mereka ini. Apakah sesuai dengan yang Ibu suruh dalam petunjuk belajar yang Ibu buat atau tidak? Silakan dibaca dari kelompok 5, ya kan? Silakan. Kami Bersama termasuk adalah bersama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kekelompokan. Akomodasi adalah program pada usaha mereka menanyakan. Akomodasi termasuk suatu kelompok individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang
Administrasi adalah cara bersikap yang berdemokrasi, sampai kesatuan segala pikiran dan Ya, oke. Nah, perhatikan gambar temanmu. Adakah yang tidak sesuai denganmu? Ada, Bu. Ada. Kalau kerjasama dia bisa. Ya, pasti ya, gotong royong kan? Yang kedua, akomodasi. Salah ya. Akomodasi itu dari mengenai apa akomodasi? Mediasi. Penengah. Yang mana penengah? Tidak ada yang hanya ini ya kan? Di persidangan. Oke, salah. Yang ketiga juga salah ya kan? Ini harusnya ini apa ini? Bersaing? Iya, persaingan seperti yang tadi contohkan tadi kan? Oke, ya. Baik, disosiatif. Nah, ini persaingan salah ya. Kontroversi ya. Walaupun ada sebagian yang tepat gambarnya, ya, suara juga ini berarti anak kami masih bisa mengambil karya juga. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan kelompok 2. Berikutnya, saya tambah lagi satu lagi. Ya, dulu. Ya, setelah itu mereka ya. Buat kelompok 3, kelompok 6. Dulu, silakan dulu. Oke, perhatikan tanggapi dulu kelompok temannya. Apakah ini asosiatif kerjasama? Ya, contoh ya. Yang kedua akomodasi. Tidak. Ini ya, harusnya menengah ini ya, yang ini ya. Oke, yang ketiga ya, ini asimilasi. Adanya perpaduan unsur kebudayaan. Nah, konflik. Ya, betul ya. Yang kedua, ini persaingan. Ya, yang ketiga ini, ini tadi yang salah ya nakku. Oke, sama hanya satu yang salah. Berarti nilainya juga masih bagus. Tepuk tangan. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Sini. Ayo, satu kelompok lagi. Ayo maju. Ayo. Oke, silakan. Naikkan. Ya, konyol. Dengarkan kelompok lain. Tidak nanti. Oke. Dengar. Bisa dengar. Sebagai atau kelompok yang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas. Satu, persaingan. Itu ada kelompok yang
hati. Yang lainnya sudah paham tentang materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Ada berapa tadi bentuk interaksi sosial? 3. Bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Nah, bentuk sosial yang asosiatif ada berapa tadi bentuknya? 3. Satu apa? Kerjasama. Dua, akomodasi. Tiga, asimilasi. Yang disosiatif ada berapa tadi macam? Tiga juga. Apa yang pertama? Persaingan atau kompetisi, ya kan? Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga, pertentangan. Jadi, bagaimana dengan pelajaran hari kita ini? Menyenangkan kan? Sudah mengerti, sudah paham tentang materi kita pada hari ini, Naku? Oke, jadi terima kasih kepada kami yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Minggu depan, ya, kamu masuk kita mengenai lembaga sosial. Jadi tugasmu di rumah yaitu, ya, tulis satu. Ya, bukan tugas rumah ya. Apa namanya? Kerjakan dulu. Satu. Tuliskan pengertian interaksi sosial beserta contohnya. Apa tadi, Bu? Tuliskan pengertian interaksi sosial asosiatif beserta contohnya. Yang kedua, tuliskan pengertian bentuk interaksi sosial yang disosiatif beserta contohnya. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu. Hari ini juga dikumpulkan. Disosiatif. Ayo silakan. Yang asosiatif. Sudah ada yang sudah siap? Ya, ayo tuliskan. Ayo, yang sudah siap bawa sini. Ada lagi hanya satu, yang lainnya ayo bawa sini. Ayo, ada lagi. Ayo, bawa sini, bawa sini. Ayo, bawa sini, sudah siap. Ayo, sudah siap. Ayo, bawa sini. Bawa sini, sudah siap, ayo. Ayo, udah, ini aja. Bawa sini, ayo. Ayo. Ayo, bawa sini, sudah siap. Ayo ini. Ayo, silakan bawa sini yang sudah siap.
yang sudah memperhatikan atau yang sudah melakukan tugas kita pada hari ini, pembelajaran kita? Sudah paham semua tentang materi kita pada hari ini? Jadi minggu depan kita masuk ke dalam materi mengenai lembaga sosial. Jadi tugasmu di rumah mencari contoh-contoh, ya, mencari contoh-contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Ya, mencari contoh-contoh dari bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Ya, cari contohnya di rumah. Ibu tunggu minggu depan dikumpulkan. Paham aku? Ya, ya. Contohnya saja ditulis. Nah, jadi oke, sekian yang Ibu ucapkan pada siang hari ini. Silakan ketua pimpin doa.